diri dan ajak sungai kepada kami. Sudah beberapa kali kontrak ini Tuhan bawa ke hadapan. Dan untuk kali ini aku tetap tidak akan bertanda tangan bahwa ini tuh. Kurang ajar! Biarkan dia bicara paling. Kalian berani lawan company? Apa yang bisa tuan-tuan lakukan hanya dengan senjata seperti itu, ha? Berani kau ini kami ya Belanda? Kami orang simpangan paling pantang untuk ini dengan ikan. Haji, Ji, bangun Haji. Ji, apa yang kau igong-gonyan? Ya Allah. Haji bah mak. Mimpi Haji kita kena ina Belanda. Macam dipotonya nama Kau ni Ji. Kebanyakan tidur. Makanya merayau. Kata nak ngerjakan tugas kuliah. Ini malah membuta terus. Kau ya? Dah Ham, bangunlah kau mandi. Kata nak ngerjakan tugas. Kau ya mak. Dah tahu banyak tugas kuliah. Bukan dia mau bangun awal-awal. Buta je am kerja. Bolah mimpi dah tentu pasal. Dia sama ini. Dah. Apa pasal ke keras moyang kau gian kente? Oh mak lupa Haji teh. Ndak. Apa pasal tahu bisa ngite keras moyang kau teh? Teh di mana dik mak? Tulah kau. Dan Haji tahu dalam kotak ya mak? Ya Allah.
buta kali. Hah, ini aja dulu nanti. Kau nih, Pak. Apa benda? Bukan ada umpama sekali dengan aku. Aku nih udah nunggu kau dari tadi di sini nih, tau deh. Udah kasih bisol lah pantatku nih. Kau ni, nama gak biak muda. Kau macam nak suah ya, bah? Kau nih emang kemerawaan gak am? Nah, apa mide kau teh? Aku nih udah pening gak am jadi tadi nih nyari di Google nih. Pokoknya sekarang kau tunggu di rumah Pak Cik Laban. Cik, Assalamualaikum. Cak, biar ente kemerawaan gak am? Udah aku dari tadi nunggu di sini. Cerita yang ada dalam mimpi kau tu, Cik, sama persis dengan kejadian awal mula perang Belangkai di Kerajaan Simpang pada tahun 1912. Bisa gitu ya, Pak Cik? Ya, bisa jadi kalau Allah berkehendak. Ya, Nam. Saya pun merasa mimpi ente bukan mimpi biasa. Ya kalau kata orang tu dulu dan kulihat-lihat, kau ni tembus pandang loh. Begini ya. Sebentar lo ikat sini dulu ya. Pak Cik mau nunjuk ikat sesuatu. Ul, buat kedai Ul, ada tamu ni Ul. Inilah jalur yang mau Pak Cik tunjuk ke kita. Aduh, nanti tersenggol lagi bahaya kuning ni. Ini nih peninggalan nenek moyang kita, udah lama dah benda Pak Cik simpan ni. Benda apa ni, Pak Cik? Dulu pada zaman kerajaan, selain dia digunakan untuk mengayuh sampah, benda ini pun dapat dipakai untuk senjata dalam perang Belangkai. Wah, mantap ni. Makin penasaran kami dengan perang Belangkai ni, Pak Cik. Iya, Pak Cik. Kebetulan kami berdua nih ada tugas kuliah tentang sejarah. Nah, jadi kami berdua nih pengen memperdalami tentang sejarah perang Belangkai nih, Pak Cik. Nah, mau nak kira-kira besok ikat-ikat ni Pak Cik bawa kita sama-sama berkayuh di Sungai Simpang. Maulah Pak Cik. Apa yang kita buat di sana, Pak Cik? Ya kalau udah sampai sana dah gampang. Nanti kita bisa melihat langsung tempat-tempat bersejarah di masa lalu. Ada yang namanya bekas Kampung Sebangor, Kampung Sepuncak, Kampung Belangkai. Di Kampung Belangkai itulah pernah terjadi pertempuran sengit antara pasukan pejuang Simpang dengan pasukan Belanda. Iya, Pak Cik. Dan kalau kita ngulu lagi, ada yang namanya itu Lubuk Patih, Lubuk Senjata, dan Subah masih banyak yang lain deh. Ya. Ngomong-ngomong sambil lo diminum. Iya, Pak Cik. Pak Cik. Inilah rumah Pak Cik ni. Kopi bujang kata kami dulu. Ada kawan ni. Ini pun Minum Cik. Pak Cik. Iya, Pak Cik. Makasih Pak Cik. Tersebut kisah seorang panglima perang di tanah Simpang, gagah perkasa melawan Belanda, bertaruh nyawa
Dulu pada zaman kerajaan, Sungai Simpang ini inilah tempat lalu limpatnya kapal-kapal dagang dari luar. Ada yang datang dari Riau, Bugis, Jawa, dari Madura, sampai-sampai ada yang dari luar negeri pun berdatang ke sini, seperti Malaysia, Singapura. Mereka datang ke sini dalam rangka jual beli damang, karet, otat, kapak beliung, dan banyak ni yang diperjual di sini ni. Oh iya Pakcik. Lanjutkan Pakcik cerita perang Belangkait semalaman. Begini, setelah nian orang-orang Belanda nian kena tulak mentak-mentak sama Yang Mulia Raja Gusti Panji, maka bala dia nyan pun berbalik enam dengan penuh kekecewaan. Tapi pejuang-pejuang Simpang yang waktu hadir dalam majlisnya nan geram, risau dengan terbiat orang-orang Belandanya nan. Apa yang namanya Ki Anyang Samad nyan, berkurak hati parut tebah melihat orang-orang Belandanya nan. Kerana beliau tu sangat benci yang namanya dengan orang-orang Belandanya nan. Kalau ada tegar yang mulia nagah tanah waktunya, Violet nano bosnya dah paling dah. Bayi aku cah gak mati daripada harus bayar pajak dengan Belandanya. Awak bujorom kata Tuan Panglima. Bagus gak mati daripada bayar pajak belasting dengan Belanda. Jadi ada salah hak yang mulia nolak kontraknya. Menditikannya habisan menderita rakyat Simpang. Tujuh amat dalam percakapan sulak lagi. Tapi nampak mbak, dan nobosan. Ada main-main nak dengan apa yang sudah dikabarkan itu. Apa gitu pasti melihat empuan mat macam mau diapakannya. Dendam bujur dia dengan empuk kan. Mok. Wak mok usah wateram dengan sidak Belandanya. Sidaknya hanya mengandalkan kebongkaan dan kelicikannya mak. Jadi dah wajar ram. Dah beratus-ratus tahun tidak berpekap di negeri kita ni. Dah wayah ini kita menentukan sikap untuk melawan dan mengusir sidak dari negeri kita ini. Bujoram, apa yang dipadahkan Tuan Panglima nan? Amun rakyat pesisir di negeri Simpang ini bergerakan, kami sebagai saudara yang berada di Peruluan Senun siap membela sampai titik darah penghabisan apabila perkara itu benar-benar terjadi. Terima kasih Pedulurku Patih Kamre atas kemauan. Nampak apa yang udah kita tunggu-tunggu selama ini dah wayahnya mau sampai.
Nampak mbah. Negeri Simpak nin udah dak tenang ki cuman tani. Bujoram permaisuri. Tapi permaisuri, keputusan yang diambil Yang Mulia Raja Gusti Panji tempoh harinya udah benaram. Kepak mah Belanda muncul. Nampak mbah. Kita ni pun harus bersiap gak dengan apa yang terjadi. Ampun beribu ampun permaisuri. Hamba siap menjunjung titah. Sebagai kepala dayang istana ini, jiwa dan raga hamba persembahkan untuk negeri ini. Terima kasihlah Jumentan. Terima kasih kak dayang-dayang semua. Udah hamkanda. Usah dipikirkan bujo. Ayum kita tidur ya. Hari pun udah malam. Udah berapa malam ini aku tidak dapat tidur dengan nyenyak. Pikiranku selalu terbayang akan nasib dan penderitaan Red Simpang. Apakah aku dah salah dalam mengambil keputusan yang menolak untuk naikkan kontrak perjanjian kerjasama dengan Belanda? Keputusan yang kanda buatnya ada salah hak kanda. Aku sebagai bini hanya dapat berdoa mah. Tapi Dinda, ketika kita menolak untuk menaikkan kontrak perjanjian kerjasama dengan Belanda, secara tidak langsung kita sudah menyatakan perlawanan terhadap mereka. Dan tidak mustahil mereka akan datang lagi ke sini untuk masuk rakyat membayar pajak. Kalau benar-benar terjadi, apa menyamuk kanda buatnya? Andai kata hal itu bujur terjadi, tidak ada pilihan lain selain kita melawan kesewenang-wenangan mereka. Perang yang kanda hanya membuat penderitaan mah untuk rakyat kita. Berapa banyak darah yang tumpah? Berapa banyak berbiak kehilangan rumah apaan? Tapi ini udah menyangkut harga diri, harkat, martabat dan marwah negeri Simpang. Dan untuk membebaskan negeri ini dari cengkeraman penjajah, kita harus ikhlas berkorban segala-galanya.
Ini yang terakhir kali, Tuan. Jika Tuan tidak mau menandatangani kontrak perjanjian ini, maka Tuan akan kami tangkap. Baik, sepertinya Tuan tidak mau bekerja sama dengan kami. Apa yang Tuan banggakan hingga Tuan berani menantang kerjasama dengan company? Maaf Tuan, udah 3 abad lamanya tuan-tuan berdagang di sini. Tapi kami tidak pernah mempermasalahkannya. Bahkan dengan baik hati leluhur kami yang mulia Penembahan Anom Kusmaninggerat telah menyerahkan tanah di Sukadana yang konon akan tuan-tuan pergunakan untuk memberantas perlawanan dan bajak laut. Tapi kenyataannya, tuan-tuan membangun markas-markas militer dan loji yang tuan-tuan gunakan untuk menekan orang-orang pribumi yang tidak sejalan dengan tuan. Jadi, sudah banyak aturan-aturan dan perjanjian yang dibuat. Tapi semua aturan perjanjian itu tuan sendiri yang mengingkarinya. Maka kurasa tidak ada gunanya aku menandatangani kontrak. Bawa balik ya tuan. Kalau seperti itu, kami akan mendatangi orang-orang Tuan yang ada di kampung-kampung dan meminta paketan mereka secara langsung. Kalau itu kehendak tuan-tuan, tergantung rakyat Simpang berkenan atau tidaknya menerima kehadiran tuan-tuan. Kalau mereka tidak bisa menerima kami dengan baik, asal paksa mereka akan kami buat supaya baik. Dan kamu penamaan Tuan akan kami tangkap dan kami hadapkan kepada Tuan Residen di Batavia. Demi rakyat dan negeri Simpang, silakan aku tuan tangkap dan tuan bawa ke Batavia. Tapi dengan satu syarat. Imbangi dulu kapal tuan sebelum kaki kiriku berpijak di kapal bukat kebanggaan Belanda itu. Berarti Tuan Penembahan hanya sudung gogo, jangan di satu orang. 1000 orang seperti Tuan mampu untuk naik ke kapal kami. Maksudnya, angkat Penembahan kepala ini naikkan ke kapal bukat kita. Tenang Hulu Balang, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekayo ke simpang matan, airnya bening, hutannya lebat. Negeri Simpang sangat bertuah, sayang rakyatnya makmur, ramah dan tamah, hidupnya berkat. Jadi biar Sungai Simpang inilah saksi bisu ketika Yang Mulia Raja Gusti Panji mau dibawa menghadap Presiden di Batavia. Bahagian teh Pak Cik, apa yang terjadi dengan Yang Mulia Raja Gusti Panji teh? Yang Mulia Raja Gusti Panji ini dipaksa naik ke kapal teh. Ya mau tak mau lah. Tapi setelah beliaunya nyangkahkan kakinya ke kapal, keanehan pun terjadilah. Kapal yang sebesarnya nan miring sekali. Angga-angga mau karap. Dengan kejadiannya teh, tak lama kemudian kapal Belanda pun merudulah pokok Dungun. Ini dia. Dungun yang dilanggar Belanda dulunya nan. Kita bertambah kalau sini ya. Iya Pak Cik. Dengan kejadiannya teh, Yang Mulia Raja pun ada jadian dibawa ke Batavia teh. Setelah kejadian nanti,
Gimana sikap para panglima simpangan? Sikap panglima simpangnya nan makin tambah geram, risau dengan tingkah pola orang-orang Belandanya nan. Tapi orang-orang Belanda pun geram gak am dengan anak buah teh. Kerana mereka sebanyaknya bah gagal ada mampu nangkap Yang Mulia Raja Gusti Panjinya nan. Ngamuk Presiden Soeharto bah. Tidak masuk akal. Kebohongan apa lagi yang kalian ceritakan ini? Hah? Hanya satu orang saja. Kalian tidak bisa membawanya kemari. Saya tidak mau tahu. Apapun caranya. Kontrak perjanjian itu harus dijalankan. Jika mereka melawan, maka habisi benih-benih kontrak itu. Siap, Tuan Presiden. Laksanakan. Nampaknya kita ni ada boleh berdiam diri. Tagalnya lama lekas Belanda pasti datang ngubak rakyat simpang untuk ambil pajak Palestin. Awak madai. Company dengan segala bujuk rayunya udah ada mempan. Mungkin dengan cara kekerasan yang bakal dibuatnya. Kalaunya sampai terjadi, saya sepakat dengan Tuan Panglima. Kita harus mengambil sikap. Ada boleh kita biarkan nak Belanda berbuat sememau hati perutnya di negeri simpang. Bujuram apa yang dipadahkan Ki Julak Lajinan. Selama ini mauah kita ditijak-tijak isidanan kerana kita tak punya sikap yang jelas. Maka sidak semua maunya. Bila gilah iniam waktunya untuk kita menentukan sikap. Bujo apa yang ketempuknya pada kamrai. Cuman kita harus hati-hati dalam mengambil sikap. Jangan sampai salah dalam mengambil langkah. Dan kita minta restu dengan Yang Mulia Raja. Kalau dah diberinya restu teh, kita sama-sama. Kita pergi ke hutan Belengkait sana. Hutannya hutan yang ada diketahui orang untuk kita menyusun kekuatan. Sambil kita buat pondok untuk tempat kita bertapung.
Belanda! Kalian harus bayar pajak tanah, kebun, pajak diri, dan pajak sungai kepada kami. Dengar kalian semua, bagi siapa yang tidak mematuhi aturan akan dikenai hukuman oleh Kompeni. Tuan, ampuni saja mereka. Ya, benar, Tuan. Maksudnya, paksa mereka. Kamu orang cantik, ah? Kali ini kau aku ampuni, tapi anakku sebagai gantinya. Tuhan, ampun Tuhan. Ampun yang mulia. Belum pernah hamba melihat rakyat kita menderita macam ini. Kabar itu pun udah sampai ke kuping bahawa rakyat kita udah diperlakukan sewenang-wenang oleh Belanda. Dan aku dapat merasakan bagaimana penderitaan yang dirasakan oleh rakyatku. Yang mulia gak ada suara maksakan rakyat untuk bayar bermacam pajaknya. Ada macam Belanda. Ampun yang mulia. Bujorom, apa yang dikatakan Permaisuri nan? Sebenarnya rakyat kita ni bukan gak ada sanggup untuk membayar pajak atau blasting kepada Belanda. Tapi ini menyangkut harkat martabat dan marwah kita yang udah diinjak Belanda selama ini. Ini kemungkaran yang mulia. Nabi kita bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi wa illam yastati' falyughayyir bilisanihi wa illam yastati' falyughayyir biqalbihi wa dzalika ad'aful iman." Kemungkaran ini harus kita tumpas yang mulia. Tapi apa yang mau kita buat? Memang dalam hati dah mendidih untuk melawan. Tapi tentu semuanya perlu pertimbangan yang masak. Ampun beribu ampun yang mulia. Izinkan hamba untuk menyampaikan sebuah pendapat. Silakan Panglima. Menurut pendapat hamba yang mulia, dengan keadaan kita waktu ini, tidak ada pilihan lain selain daripada harus melawan. Biar harga diri dan marwah kita ada ditinjak-tinjak Belanda. Jangan kita mati daripada harus bayar pajak dengan sidang. Kerana kita masih punya kekuatan besar di negeri ini. Dari Ilik sampailah ke Ulu. Pada umumnya desa 9 Demung 10. Ada Gerai Mantu, Bukang Banjur, Semandang Kualan dan lain-lain sebagainya. Kerana di sian
banyak pedak pendekar-pendekar, panglima-panglima. Hamba yakin Yang Mulia, kalau sidak nyan kita beritahu, sidak pasti datang untuk nolong kita. Bagian menurut pendapat hamba Yang Mulia. Benar, Panglima. Negeri Simpang punya kekuasaan. Mulai dari hilir sampai hulu. Semuanya menyimpan kekuatan yang luar biasa. Saudara-saudara kita yang ada di pesisir, yang di bukit-bukit maupun yang di pedalaman, mereka selalu siap untuk membantu kita. Bujuram Yang Mulia, hamba mewakili daripada suku-suku pedalaman di negeri Simpang ini, siap ikut berjuang demi marwah dan harga diri kita di tanah leluhur ini. Lebih baik bekalang tanah daripada menjadi budak-budak Belanda. Ampun Yang Mulia, kalau gian hamba jolak lagi siap untuk mengumpulkan perunduhan yang ada di bukit, di pesisir pantai untuk berjuang melawan Belanda. Bagus. Tapi jangan ndak-ndak. Kirim utusan ke Uti Usman di Kemang Titi. Mudah-mudahan pasukan beliau siap membantu kita. Menjunjung titah Yang Mulia. Kalian bilang apa? Mereka mau memberontak? Baik. Akan kita habisi mereka
Tetapi sebelum itu, kita akan habisi pasukan Uti Usman yang berada di Tumbang Titi itu. Setelah itu, baru kita habisi mereka. Tapi mereka itu seperti hantu, Tuan. Saya sendiri sudah pernah berhadapan langsung dengan salah satu di antara mereka. Sehebat apapun, mereka hanyalah monyet-monyet yang berada dalam hutan. Ampun Yang Mulia, izinkan hamba menghadap. Silakan Panglima. Pada utusan dari Ili maupun dari Ulu, pada pendekar-pendekar, panglima-panglima, beserta Panglima Tumbang Titi dan pasukannya, sebentar lagi sampai ke sini Yang Mulia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dapat menambah kekuatan dan semangat kita semua. Selamat datang di Tanah Simpang para Panglima. Siapa yang kau bawa ni, Jementan? Tadi tebah Permaisuri. Pas saya balik dari tempat bertapuk teh, ada sengaja nyumpulkan biar ini nih. Nampak udah lama am dia tersiksa nih. Mundah giat. Dayang, bawa dia masuk ke dalam. Berat dia tertambah. Junjung titah Permaisuri. Jadi, bagaimana nasib pejuang kita yang ada di hutan Belangkait yang Jementan? Mereka dah mulai berdatangan Permaisuri. Setiap hari mereka berlatih perang dan mengatur siasat. Tapi belum ada tanda-tanda mereka mau bergerak ni. Mungkin gak kali mereka ni nunggu waktu yang tepat.
Udah. Hut. 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 Dua. Tiga. Empat. Hut. Hut. Supit domok bisa ipo, landak tunang jadi, surugi bisa temiang omas. Napang landak senapang strikul, supit domok apa pada senyata yang udah ngoto. Dah pibu di bio, tipas kias karet gogat kotorino lam senyata. Maka terobetlah yang bisa berani, apang kelewang, babi saro yang todong, temiang bisa omas. Nyak mana beperang lan belana di tanah simpang sekayu. Ge senyata mana, sidi mani sakti mandraguna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Dayang ladayang, aku kasih aku kasih asal mula menjadi kayan komang ibu pagar komang malabu pagar ala bunga ibu pagar bunga. Ampun Yang Mulia Paduka Raja. Upacara adat dan persiapan kita bercemis malam ini sudah selesai. Bagus. Besok kita sama-sama berjuang. Dan aku bangga dapat berjuang bersama kita semua. Ampun Paduka. Kira-kira sebila kita berangkat? Dalam hal ini diserahkan kepada Panglima Perang. Ampun Yang Mulia. Kita berangkat besok pas terbang lalat.
langkah yang bagus. Melawan mati, tidak melawan pun mati. Hidup negeri Simpang. Hidup! Hidup negeri Simpang. Hidup! Hidup negeri Simpang. Hidup! A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, wa najata minan nari wal afwa 'inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Hidup negeri Simpang. Hidup negeri Simpang. Hidup negeri Simpang. Suara pun menggema dalam hutan, diikuti pejuang-pejuang Simpang yang lain. Tapi Pak Cik ni dah ngantuk dah, nak biar ayah ni rasanya ni. Udah. Jadi macam mana cerita nanti Pak Cik? Iya Pak Cik. Penasaran Pak Cik udah sampai macam nyantai. Benar. Sabar ya Abah. Ini nak biar zaman ini teh kalau kita cerita sikit lalu mau selesai niam. Tapi Pak Cik pun bersyukur gak. Kerana ikat-ikat ni semangat kan Bah. Jam berapa dah nak biar ni? Dah jam 2 dah Pak Cik. Kan? Pantas dah rasa kepala Pak Cik ni dah rasa ngambang, dah rasa berat rasa ni. Besok ceritanya kita terus nagih sekalian kita menuju ke hutan Belangkait. Yang mana hutan itu pun sekarang udah samak-samun dah sekarang ni. Kalian berani lawan kami, apa yang bisa tuan-tuan lakukan hanya dengan senjata seperti itu, Tidak ada gunanya aku menandatangani kontrak. Bawa balik ya Tuan. Saudara-saudaraku semua, baik yang dari pesisir, dari bukit-bukit maupun dari pedalaman, hari ini kita sama-sama mengangkat senjata
dengan menggalangkan nyawa dan badan kita. Biar melintang patah membujur lalu demi mempertahankan harga diri, harkat, martabat dan marwah negeri Simpang yang kita cintai. Hidup negeri Simpang! Hidup! Hidup negeri Simpang! Hidup! Hidup negeri Simpang! Hidup! Hari ini kita melangkah mati, ada melangkah pun mati. Dan apapun yang kita buat dan yang terjadi pada hari ini, tak ada lain selain demi menjaga harga diri dan marwah negeri kita Simpang. Hidup negeri Simpang! Hidup! Hidup negeri Simpang! Hidup! Hidup negeri Simpang! Hidup! Pasukan company, semuanya siap? Siap, Komandan! Hari ini kita akan obrak-abrik semua tempat persembunyian mereka. Dan jika kalian berjumpa dengan namanya Panglima Ki Anjang Samad, bawakan kepalanya padaku. Siap, Komandan! Laksanakan! Laksanakan! Marsose, kita istirahat saja dulu. Siap, Komandan. Sersan Seba. Siap, Komandan. Apa benar informasi yang kau dapat? Jika mereka ada di kampung Belangkai. Benar sekali, Lenan. Lenan jangan khawatir. Mereka kita habisi dengan senjata-senjata kita. Benar, Lenan. Pasukan Gusti Panji dan Ki Samad akan habis tangan kita. Bagus. Mampus kalian orang berani lawan company.
selesai, kita berpencar. Sebagian ke kanan dipimpin sersan Seba. Siap, Lenan. Sebagian ke kiri dipimpin sersan 2. Lebih baik mati daripada harus bayang blasting dengan Belanda-Belanda itu. Penggal lagi kepala mereka! Penggal lagi kepala mereka! Hai, biar antek ni kau. Faham tak? Hei! Ji, bangun Ji! Ji! Woi, dah siang. Hei, bangun lah. Pakcik dah nunggukan kita dah tua. Mau lanjut cerita dah Oi, mau lah. Cepat kau pergi mandi. Kau pergi. Persis dalam mimpi yang kau alaminya dah Ji, perang Belangkai itu. Ada le sebim. Yang mulia Raja Gusti Panji dengan Ki Anyang Samatnya jangan gigih melawan pasukan-pasukan Belanda. Utang inilah sebagai saksi bisu pertempuran perang Belangkai itu. Jadi Pak Cik, selanjutnya gimana Pak Cik? Menang tak orang kita dalam perang Belangkainya? Pertempuran di perang Belangkai yang sangat sengit. Walaupun senjata tak seimbang, pun senjata orang Belandanya nutup macam gak garam kena bakar. Tok katanya. Pun senjata orang kita bah sekali-sekali. Tapi sungguhan pun orang-orang Belandanya banyak yang mematian kerana mereka tidak menguasai medan dan kalah dalam siasat.
Dah gian teh pakcik. Macam mana akhir kisah perang Belangkait ni? Perang Belangkait itu belum berakhir lagi. Ini tuan. Senjata sama pelonya udah saya rabun. Tepat kena ke kepala kain yang sama, maka habislah riwayat hidupnya tuan. Apa kau yakin ini mampu untuk bunuh Panglima Kian yang sangat? Yakin tuan, yakin tuan. Kau jangan macam-macam ya. Yakin tuan. Anjang sangat. Kali ini ajalmu di tanganku. Marsote, kita berangkat sekarang. Anjang Samad, di mana kamu? Jangan lari, kamu monyet kembaran. Jangan dikejar! Panglimanya pasti akan mati. Hari ini kita istirahat saja dulu. Besok kita akan habisi mereka. Ayo kita istirahat. Tersebut kisah seorang panglima, panglima perang di tanah Simpang, gagah perkasa melawan Belanda, bertaruh nyawa demi rakyatnya. Ki Anjang Samad nama panggilannya, Abdul Samad nama aslinya, Patih wilayah Kampung Sepuncak. Ngomong, simpan keris ini bagus-bagus dan lanjutkan perjuangan kita. Masuk hutan, keluar hutan, di padang bulan dan kelana.
Ampun beribu ampun permaisuri. Nampaknya kita tidak bisa di sini giam. Untuk sementara waktu kita pun harus ikut bertapuk. Mon kita bertapuk jementan. Bagaimana dengan nasib pejuang kitanya? Setelah permaisuri aman di tempat bertapuk, hamba Jamantan akan ikut berjuang dengan segenap jiwa dan raga hamba menggalamkan nyawa untuk maruah negeri Simpang ini. Perjuangan kau sungguh luar biasa jementan. Biarpun kau masih muda, tapi kau orang yang pantas aku beri benda ininya. Ambil ya. Dae ini terselendang pusakanya permaisuri. Iya. Ini selendang pesirang pelangi namanya. Selendang ini bukti dari pendekar perempuan di tanah Simpang ini. Kau jaga dan kau rawat. Pasukan kita semua habis dibantai monyet-monyet hutan liar itu. Seperti apa kekuatan mereka, ha? Sehingga pasukan kita habis dibantai. Saya tidak mau tahu. Bawa pasukan kita semua. Jika kalian gagal, nyawa kalian ada di tanganku. Laksanakan. Siap, Pak Presiden. Kepala Belanda di Batavianya benar-benar marah dengan kejadian perang pertama itu.
Walaupun mereka telah berhasil membunuh Panglima Ki Anjang Saman, kerana mereka banyak mengalami kerugian. Terus pakcik, apa yang dibuat Belanda tu? Kompani-kompani Belanda yang masuk sasap susup ke kampung-kampung. Lumbung-lumbung padi diperbakar. Rakyat dipersiksanya. Tujuannya hanya satu mah, mencari persembunyian Yang Mulia Gusti Panji dengan pasukan yang masih selamat lainnya. Ya Allah pakcik, berarti tersiksa orang tu kita dolok tu ya. Pasti mereka kekurangan bahan makanan dan yang lainnya ya pakcik. Allah Noi, demi mempertahankan marwah dan perjuangan, mereka tetap berusaha melawan walaupun dengan sisa-sisa kekuatan. Mereka tidak pernah mau menyerah. Ampun Yang Mulia, hamba mau madahkan berita yang sangat penting. Apa yang mau Empuk padahkan? Ampun Yang Mulia, pembekalan makan minum kita udah mau habis. Tinggal ubi bakar yang masih ada. Apakah langkau-langkau padi di kampung-kampung pun habis gak? Ampun Yang Mulia, padi di langkau kita dibakar oleh serdadu-serdadu Belanda. Mereka meradang dan mencari tempat kita bertapuk Yang Mulia. Kalau begian, kita bertahan dengan apa adanya. Menjunjung titah Yang Mulia. Ampun Yang Mulia, ini makanan untuk Yang Mulia. Terima kasih Panglima, aku udah kenyang. Tapi Yang Mulia, udahlah Panglima, bagus gak makan ini kau baikkan ke kawan yang lain. Menjunjung titah Yang Mulia. Ampun padaku Yang Mulia. Nampaknya tempat bertapuk kita sudah ketahuan Belanda Yang Mulia. Kita bertahan dengan kekuatan kita apa adanya. Menjunjung titah Yang Mulia. Ampun Yang Mulia, ini nyata kesalahan hamba. Rupanya di sini tempat persembunyian kalian. Kalian semua akan kami habisi karena pasukan kami sudah mengepung kalian. Tuan jangan sombong. Ini negeri Simpang. Kami punya harga diri dan marwah. Melayani dan menjamu tamu adalah suatu kewajiban.
Tapi akan beda ceritanya kalau kehadiran Tuan ke negeri ini hanya untuk menginjak-injak harga diri kami. Hei! Bicara apa kamu benar-benar, ha? Kamu kurang lebih seekor monyet di hutan yang tidak tahu apa-apa. Hai, kurang ajar! Ini raja kami, bukan monyet. Kelocaan kelompoknya. Minta timbangan. Gue orang berani. Hati Prabu, kue orang simpang kan? Kalau kue sakti, lawan kau panik. Hei penjajah, jangan sombong kau. Ini tanah Simpang, bukan negeri Belanda. Memang mau mampus kita ya? Ah! Kemana kamu? Dasar monyet! Pedang!
Kisah seorang panglima, panglima perang di tanah Simpang, gagah perkasa melawan Belanda, bertaruh nyawa demi rakyatnya. Ki Anjang Samad nama panggilannya, Abdul Samad nama aslinya, Patih wilayah Kampung Sepuncak, memimpin rakyat sangatlah bijak. Masuk hutan, keluar hutan, di padang bulan dan kelai, dalam sejarah di Simpang Matan disebut perang si Belangkai. Dalam sejarah di Simpang Matan disebut perang si Belangkai. Menjaga negeri dan harga diri di bawah tuli raja yang sakti, Gusti Panji bijak bestari, disayang rakyat seluruh. Pada perang yang kedua itu, Yang Mulia Raja beserta pejuang-pejuang Simpang ini dengan gigih melawan orang-orang Belanda jangan. Hingga 2 brigade yang diturunkan oleh orang Belanda untuk menghabisi pejuang-pejuang Simpang tu. 2 brigade Pak Cik. Oh. Bukannya 1 brigade tu dah ribuan orang kan? Oh, bujur amnong ya. Kerana saking kesalnya mereka, sehingga mereka itu menurunkan habis-habisan pasukannya teh. Di saat pasukan terjepit, tiba-tiba tertembaklah Patih Kebere. Tempat gugurnya beliau itu disebutlah dengan Lubuk Patih. Di tanah Simpang negeri bertuah, itulah sumpah Panglima Gagah di tanah Simpang.
sebagian mereka ada yang selamat sih. Dan sebagian lagi ada gak kena tangkap, dipenjarakan di Sukadana. Nah, bagi pejuang-pejuang simpang yang gugur waktu dalam pertempurannya nan, dimakamkan di sini am. Di sini ni dia sebut orang lah makam bunga. Lalu ngapa Pak Cik disebut makam bunga tu? Oh, maka orang sini nyebutnya makam bunga tu no. Kerana nama mereka yang selalu harum dikenang sepanjang masa. Kalau sebelahnya itu makamnya Ki Anyang Saman. Hanya sebelahnya lagi itu makam Ki Julak Laji. Itu makam-makam orang lagi. Udah kalau gitu kita ayo kita naik sana Mbak. Iya Pak Cik. Gusti Panji itu nama rajanya, raja yang adil dan bijaksana. Waktu dulu pernah berjaya dikenang sepanjang masa. Kini jadi aset daerah Kabupaten Kayong Utara. Marilah mari ke Simpang Matan, penduduknya ramah tamah baik budinya. Anak biak, mau ikat tahu, di sini am lokasi kerajaan Simpang teh. Karena itu pasang cabangnya nan keratonnya. Kalau sebelah kiri, sebelah kanan itu rumah-rumah penduduk. Oh iya. Ini nih Pak Cik, tidak salah saya. Sama macam yang ada dalam peta dulu. Oh, giatnya? Nah, saya ada bawa peta. Ada yang bawa peta no? Ada. Mana tak Pak Cik ni? Oh, ini. Ini sih pasam nin. Kalau bujo pas nin. Tak salah game nin. Iya Pak Cik. Gambar keratonnya pun sama Pak Cik dengan yang ada di sini nih. Ini ada menuju ke Kamat Sekuso lagi. Kamat Sekuso ni Pak Cik. Bahkan ada pantun ni nong. Apa pantun Pak Cik? Sekuso berpagar bukit. Ada keramat di daratnya. Hatiku bujur dibuat sakit. Ada selamat penemunya. Apa maksud pantun Pak Cik? Ada mana setengah ayat apa Nyantai hanyalah menjelaskan sebuah tempat. Kalau di Keramat Sekusonya nan sampai hari ini pun kalau kita sehariak kita masih bisa menemui makam-makam tua. Nyantai menandakan bahawa dulu pernah ada orang hidup. Bahkan jauh sebelum kerajaan Simpang dah ada. Dia nak cerita kan Pak Cik mujuh pinggang ya? Ya Pak Cik. Jom kita lanjutkan perjalanan.
setelah perang Belangkait berakhir, orang-orang Belanda tidak boleh lagi yang namanya nagih pajak ataupun blasting. Sampai Yang Mulia Raja Gusti Panji wafatlah pada tahun 1917. Serta Meraya Mujang Korek inilah yang selalu setia menemani beliau setiap saat. Ji, ayo om kita balik ke Melano. Nanti kita ke Mahalapan Gi sampai sanon. Ya? Pakcik. Keris yang dari moyang kau masih aku simpan aja? Masih, Pakcik. Jaga dan rawatlah kerisnya, Nan. Keris itu adalah peninggalan dari nenek moyang kita yang pernah berjuang dalam perang Belangkait. Ya? Siap, Pakcik. Diam kita. Diam ya? Gaham. Sesedih diam. Ya. Tersebut kisah